Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jelaskan, saya share screen yang ada. Lihat sini. Al-qismul awal fil adillah asyariyah. Ta'rifud dalil. Ad-dalil ma'nahu fil lughah al-arabiyyah al-hadi ila ayyi syai'in. Ya, al-hadi ila ayyi syai'in. Petunjuk pada sesuatu apapun. Ya. Apa ini? Hisiyin au maknawiyin. Hisiyin apa artinya? Hisiyun apa hisiyun itu? Yang terindra. Dalilnya berarti seperti rambu-rambu lalu lintas itu dalil. Ya kan? Ada Plang, Ngawi, ya, Karangbanyu, Ngerambe buat teman-teman GP3 atau teman-teman GP2 yang suka jalan-jalan, ya. Nah, ini dan lain sebagainya. Itu hisiyin atau maknawiyin. Apa artinya maknawi? Ya makna. Tidak ada panca inderanya tapi ada maknanya. Contohnya apa? Ya petunjuk yang disampaikan lewat apa namanya? Dari mulut ke mulut. Kalau antum dulu di KMI, antum pernah belajar dengan as-sam'iyat, ya kan? Ya. Yang bisa didengar. Wah nabi itu nggak ada sekarang. Tapi nabi itu ada dulu. Gitu. Sekarang nggak ada, ya kan? Sekarang nggak ada. Ya, antum mau nyari ya nggak ada. Ya, jadi begitu. Kecuali antum mimpi ketemu nabi lain cerita. Ya, khairin au syarrin. Ya, baik atau buruk. Pertandanya bisa pertanda buruk. Kadang-kadang kan kita melihat, waduh, kayak di film-film itu ya. Wah, gelasnya jatuh. Wah, gitu kan. Pertanda buruk. Ya, enggak juga kan. Wah, ada kupu-kupu datang. Wah, ini pertanda baik. Waduh, ya itu kan kacau juga seperti itu. Kok kayaknya teman saya ini apa namanya datang ke kamar bawa semacam kardus. Wah, ini pertanda baik. Ada to'am, misalnya gitu. Ya. Wa amma ma'nahu fil istilah usuliyin fahuwa ma apa ini? Yastadillu bin nadri as-sahih fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyin ala sabilil qat'i awid dhanni. Ma yastadillu bin nadri. An-nadri bukan melihat ya. An-nadhar di sini adalah nalar atau bukan pandangan tapi pikiran. Ya. Apa yang yastadillu bin nadri? Yang dijadikan petunjuk bagi pikiran yang benar. Pikiran yang benar itu ya mikir yang benar. Maksudnya mikir yang benar bagaimana? Gimana cara kita sholat itulah. Mikirnya yang benar bagaimana? Jadi nggak mikir sendiri, tapi cari dalilnya. Ala hukmin syar'iyyin amaliyin. Ya, yang menunjukkan pada suatu hukum syariah, amaliyin itu adalah praktek. Hukum syariah yang praktis. Jadi dalil itu mesti praktis. Yang namanya petunjuk itu praktis. Ya, antum kalau misalnya beli laptop ada buku petunjuk. Bagaimana cara menyalakan, bagaimana jika ini, bagaimana jika itu. Antum beli kipas angin yang rakitan, di situ ada petunjuk perakitannya. Nah, di situ dia. Ala sabilil qat'i awidh dhonni. Apa maksudnya ala sabilil qat'i awidh dhonni? Al-qat'u itu artinya tepat atau pasti. Kalau dhonni itu bisa mengandung banyak arti. Ya. Kalau qat'i itu aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi di dalam yang qat'i itu masih ada yang dhonni. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Dalam sholat itu harus wudhu. Ya. Nah, apa namanya? La yasihu sholat ahadikum illa an yatawaddo. Atau apa itu hadisnya? Untuk masih ingat hadisnya tentang wudhu? Ya. Ada juga ayat tentang wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal. Itu qat'i apa dhoni? Qat'i, tapi ada yang dhoni. Di mana letaknya yang dhoni?
Ya, yang doni itu adalah pemaknaan yang bisa banyak arti. Misalnya iksilu aidiakum. Yad ini sampai mana? Apakah seluruh tangan ini adalah tangan atau ilal marofiki? Ilal marofiki atau sampai lututnya saja atau selesai membasuh lutut. Contohnya begitu. Tapi yang paling terkenal perdebatannya adalah wamsahu biru'usikum. Kalau antum pernah baca dalam Bidayatul Mustahid, itu antum baca bahwa makna bi. Para ulama berdebat tentang arti kata bi. Ada yang mengartikan ba ini li samal atau li sumul atau li tabaid. Ada juga yang mengartikan li tabaid. Kalau li sumul itu berarti kata bi ini artinya adalah semuanya. Semuanya. Biru'usikum berarti basuhlah semua kepala kalian atau seluruh kepala. Makanya ada ulama yang menyatakan kalau wudhu harus membasuh seluruh kepala hingga rambut. Ada apa enggak? Ada. Dalam Bidayatul Mustahid antum akan baca itu. Nah, ini teman-teman guru nanti kalau suruh mubadil baca Bidayatul Mustahid saya jelaskan mengapa begitu. Mungkin dulu ya hanya sekedar tahu. Nah, ini saya jelaskan. Ya. Lalu ada juga lil kulli atau lisumul. Kata bi ini mengartikan semuanya. Atau alitab'id, satunya lagi adalah litab'id. Atau menyatakan apa? Ba'duhum. Ba'duhum berarti apa artinya? Sebagian. Wamsahu biru'usikum itu artinya adalah basuhlah sebagian dari kepala. Maka ada ulama yang menyatakan sah wudhu itu walaupun hanya membasuh bagian depan kepala saja. Tidak sampai seluruh kepala. Sah juga kalau membasuh 3 helai rambut. Nah, iya. Bahkan kalau gundul sah saja, kalau sekedar kecipratan air itu sudah sah. Kenapa? Karena wamsahu biru'usikum. Ya, perdebatannya di mana terjadi atau adzannu aina yaqo? Pada lafaz bi. Bi ini artinya semua atau sebagian. Ini bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh. Antum kalau sakit, itu minta tolong temannya ngambil nasi ke dapur. Ya apa enggak? Halo ya? Antum bilang ke teman antum bagaimana? Tolong ambilkan nasi ke dapur. Ya enggak? Iya. Tolong ambilkan nasi ke dapur. Ya kan? Saya sakit, tolong ambil nasi. Tolong ambil nasi buat teman kita yang sakit. Saya mau tanya ke antum. Antum ngambil nasi di dapur itu semua nasi di dapur atau sebagian saja? Sebagian. Cukupnya. Apa antum hanya mengambil satu butir nasi? Ini loh nasi. Saya ambilkan nasi. Ini loh nasi. Lu kan nasi juga, ya Pak enggak? Nah, iya. Nasi satu dapur, nasi juga, ya Pak enggak? Nah, iya. Mana yang benar? Ini benar semua. Iya. Makanya itu dikembalikan kepada adat. Ya. Malam yusra fi syar'i fayurja'u ilal urfi. Dikembalikan pada adatnya. Di sini adatnya gimana? Ya ngambil nasi ya sekian. Ya itu. Ngambil nasinya sekian mestinya ya, segitu berarti. Oh, di sini kebanyakan orang basuh seluruh kepala. Ya udah segitu berarti. Oh, sebagian ya udah berarti segitu. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi ada adzannunya. Wa adillatul ahkam wa usulil ahkam wal masadirut tasri' lil ahkam, ya. Apa namanya? Alfadun mutaradifah maknaha wahid. Ya, jadi ada adillatul ahkam atau usulul ahkam, masadirut tasri'iyah, itu semuanya sama artinya. Jadi dalil itu sama dengan artinya adalah usul. Makanya bedanya fikih dengan usul fikih apa? Kalau fikih bicara tentang hukum, sholat, dan lain sebagainya. Kalau usul fikih bicara tentang dalil-dalil dalam sholat. Makanya kalau antum baca fikih, waktu KMI ada, waktu mungkin di Pondok Alumni ada fikih 1, karangan almarhum Kiai Haji Imam Zarkasi. Ada? Apa isinya? Dalil semua atau praktisnya saja? Iya, kebanyakan praktisnya, dalilnya hanya sedikit. Tapi kalau antum baca usul fikih, apakah di situ bahas hukum sholat dan lain sebagainya?
Enggak. Dibahas di situ adalah apa? Makna dalil, makna fikih, makna usul, kan gitu. Kaidah fikhiyah, ya apa enggak? Ya, di situ yang antum tahu di situ mestinya. Oke, jadi di sini jelas ya, mengapa dulu antum belajar fikih ini misterinya sudah terungkap. Wa ba'da usuliyin arrafad dalil bi annahu ma yustafadu minhu hukmun syar'iyyun amaliyun ala sabilil qat'i. Yang namanya dalil itu menunjukkan pada sesuatu yang qat'i atau apa? Pasti. Ya. Wa amma ma yustafadu minhu hukmun syar'i ala sabilid dzanni fahuwa ammaratun la daliliyun. Ini dia. Jadi kalau menunjukkan pada dalil dzanni itu adalah perintah. Ya, amrun. Kalau antum dulu belajar balaghah ada insa. Amrun itu termasuk dalam insa apa? Lo kan baru kemarin belajar insya tolabi, ya kan? Kalau dalam usul fikih, ma makna al-amru? Tolabus syai'in. Ya. Anwaul amri apa saja? Al-amru yak tadi al-faur. Al-amru yak tadi at-takror, at-tikror. Apa bedanya al-amru yak tadi al-faur sama yak tadi at-tikror? Kalau al-faur, ya itu ya sekali aja mungkin atau harus dilakukan. Kalau atikror berarti perintah sholat itu dalam Al-Quran itu kan muncul beberapa kali saja. Apakah kita sholat itu hanya mengikuti jumlah perintah sholat dalam Al-Quran? Perintah haji ada dalam Al-Quran? Berapa kali? Beberapa kali. Apakah kita harus haji berapa kali? Ya itu, antum ngerti maksudnya? Jadi itu antum jelaskan, itu adalah fikih dan usul fikih. Ini adalah bagian dari pembahasan dalam buku itu. Nah, jadi begitu. Oke. Ada juga kalau al-amru fil balaghah sama al-amru fil nahiyah, fi apa? Dalam nahwu itu banyak sekali. Jadi itu namanya kaidah itu. Walakin al-masyhur fil istilah usuliyyin anna dalil huwa ma yustafadu minhu hukmun syar'i amali mutlaq. Ay sawa'un akana ala sabilil qat'i am ala sabilid dzanni. Jadi para ulama itu akhirnya sepakat bahwa yang namanya dalil itu adalah petunjuk pada amal syariat apapun. Baik itu yang mutlak atau yang diperdebatkan. Nah, ini. Al-adillah syariah bil ijmal. Sabata bil istiqra. Anna dalil allati tustafadu minha al-ahkam al-amaliyah tarji'u ila arba. Al-Qur'an wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Wa hadhihi al-adillah al-arba' ittafaqal jumhur alal istidlal biha. Jadi dalil itu masih terbagi dua. Ada dalil yang disepakati. Ittafaqal jumhur. Jumhur itu siapa? Ya, jumhur itu kebanyakan. Bukan hanya kebanyakan, hampir semua. Ya. Bukan hampir semua, ya itu tinggal dikit yang enggak. Itu aja kalau dibilang enggak, ya enggak mungkin enggak kan gitu. Semua ulama sepakat tentang 4 model dalil ini dijadikan landasan dalam pelaksanaan hukum syariat. Apa aja itu? Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma', wal qiyas. Wa hadhihi al-adillah arba'ah ittafaqa jumhur. Wa tafaqu aidan ala annaha martabatun fil istidlal. Al-Qur'an was sunnah al ijma' wal qiyas. Jadi ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah Quran. Terus as-sunnah, terus al-ijma', al-qiyas. Apakah pada hari ini terjadi ijma'? Ya, yang terjadi bukan ijma' secara ulama dunia keseluruhan, tapi ijma' parsial atau ijma' lokal. Contohnya ijma' ulama di Indonesia. Mereka membuat fatwa apa? MUI. Ya, itu dia. Ya. Baik, jadi gitu ya, jelasnya ya. Tapi kalau kias masih bisa terjadi. Ya. Kenapa al-kias antum sudah tahu sendiri, nanti bisa dibaca.
Nah, lalu ada lagi. Ini ada dua macam dalil yang ingin kita pelajari. Dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Maksudnya tidak disepakati itu dalam arti tidak semua ulama mengambil dalil itu. Jadi dalil ini nggak diambil oleh semua ulama. Nah, ini dia. Wa tujad adillatun ukhra, ada hadhil adillah. Apa artinya ada? Selain, siwa, ghaira. Ada hadhil adillah al-arba'ah lam yattafiq jumhur alal istidlal. Bal minhum man istadalla biha alal hukmi syar'i wa minhum man ankara. Wa asyharu hadhil adillah al-muhtalafah fil istidlal. Ada enam dalil-dalil yang muhtalaf yang disepakati, yang terkenal, yaitu apa? Al-istihsan wal maslahah mursalah wal istishab wal urf wa madhabus sahabi wa syar'u man qablana. Apa artinya istihsan? Ma huwa al-istihsan? Al-udul min qiyasil khufjali ilal qiyas al-khafi. Ya. Maslahah mursalah. Al-maslahah ittafaqaha al-ulama duna dalilun qat'iyyin. Jadi maslahat yang disepakati ulama tapi tidak ada dalil yang qat'i. Ya, kalau istihsan contohnya apa? Orang haid sampai 3 minggu, 4 minggu. Karena biasanya muddatul haid usbu'au usbu'en. Faman zada ala hadhihi al-muddah fajazat laha qira'at al-Qur'an. Ad-dalil mada istihsan. Nah, itu dia. Ya. Kalau antum sering kali punya ibarah nisbatan ahsan. Daripada maka lebih baik yang lebih baik. Sudah juga menerjemahkan itu. Nisbatan ahsan. Daripada mending yang lebih baik. Tapi itu bukan ibarah sahihah ya. Ada maslahah mursalah. Contohnya adalah tahlil. Itu dalilnya adalah maslahah mursalah. Ada orang salaman setelah sholat, itu maslahah mursalah. Ada maslahatnya tapi tidak ada dalil yang disepakati. Istilahnya kayak gitu. Jadi kalau orang tahlilan itu antum kasih tahu dalilnya apa? Ini dalilnya ini. Masalah mursalah. Lah kok orang berdebat, lah emang ini dalil yang tidak disepakati ulama gitu. Paham enggak? Nah, itu dia. Tapi para ulama tetap sepakat, barang siapa yang meninggalkan tahlil tidak kafir. Ya apa enggak? Ya, itu ulama sepakat. Barang siapa yang tahlil juga tidak kafir. Ya kan? Jadi tidak ada yang ulama yang mengkafirkan tahlil. Paling mentok mereka bilang bid'ah. Ini yang mau kita pelajari nanti. Jadi ini ada hubungannya fikih, bid'ah, dan juga apa tadi? Dalil. Maka saya mulai dari dalil. Karena dari dalil ini terjadi perbedaan antara fikih dan usul fikih. Kalau fikih itu hanya soal pemahaman. Al-fahmu. Al-fikhu ma'nahu al-fahmu. Jadi sudah nggak ada perdebatan di situ. Mereka sudah langsung menjelaskan apa pemahaman mereka tentang dalil ini. Sudah langsung dijelaskan. Di situ nggak menjelaskan perdebatannya. Tapi kalau usul fikih menjelaskan tentang dalil, sehingga di situ menjelaskan tentang perdebatannya. Ya. Maka kalau Bidayatul Mujtahid itu sebenarnya disebut kitab usul fikih itu juga tepat. Ya. Tapi memang itu ada kajian usul fikih, tapi ada fikihnya. Nah itu dia. Faman ro'a anna kalimatabi yaktadi at-tab'id faqala bi anna mashu ba'da ra'si yakfi ba'dahu wa salasa ashur. Kan gitu kan dalam Bidayatul Mujtahid. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Fajumlatul adillah syar'iyyah asrah. Arba' muttafaq ya, wa sittah muhtalaf. Oke. Nanti antum bisa menjawab salah satu pertanyaan ini. Apa itu dalil? Nah, udah antum jawab itu boleh. Jelaskan setengah folio.
Udah itu cukup menjelaskan. Al-Quran jelas ya. Mau Al-Quran kalamullah al-munazzal. Sudah itu nggak usah dijelaskan. Ya. Mahiyah sunnah ini dan sebagainya antum sudah tahu. Ya. Hujjiyatul Quran. Apa artinya hujjiyah? Halo. Apa artinya hujjiyah? Ya, kekuatan hujah atau kekuatan atau validitas dalil, kehujahannya. Dijadikan hujah berapa kuatnya? 100%. Nah, itu dia. Hujjatul Quran qat'iyah, la raiba fi sihhatihi. Jelas. Ya, ijaz jelas ini sudah. Saya ringkas saja. Karena kita hanya bicara tentang dalil. Ijaz sudah. Intilak sudah. Ikhtiar sudah. Ahkam jelas. Ahkam i'tiqadi, ahkam hulukiyah, ahkam amaliyah. Ahkam i'tiqadi berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau i'tiqad. Kalau hulukiyah ya yatahalla bil fadail. Yatahalla itu bersikap ya. Ya, berpedoman, bersikap. Al-fadail itu ya sesuatu yang utama. Jadi akhlak-akhlak yang utama. Kalau amaliyah berarti apa? Ya, perbuatan. Ya, itu dia. Ini jelas. Anwa'u ahkamul Quran sudah jelas. Ayat jelas ini. Saya lanjut lagi sampai dalil muhtalaf. As-sunnah jelas. Sunnah fil Islam masadara anak Nabi antum sudah tahu dan antum belajar dalam studi hadis mestinya. Ada pelajaran studi hadis? Sudah belajar tentang perbedaan hadis dan sunnah? Nah, iya, itu yang ngajar siapa? Tanya ya, saja perbedaannya sunnah sama hadis apa? Nanti kita lihat nanti. Iya, ditanya. Oh, beda-beda ya? Ya, ini saya sepakatkan biar nanti antum, kalau antum ada persoalan nanti bisa diklarifikasi di sini karena muaranya semuanya di sini. Enggak ada bedanya, saya kasih tahu perbedaannya nanti. Atau lihat kuliah kita pada pertemuan yang lain boleh aja. Wah, saya jarang mengarsipkan kuliah di Siman padahal banyak yang seru. Di Mantingan itu ya banyak yang seru sebenarnya, presentasinya yang seru. Di Mantingan itu. Presentasi terbaik emang Mantingan. Maksudnya Mantingan itu juga guru C3, GP3 itu semuanya Mantingan ya enggak? Kalau Siman itu ya perdebatannya yang seru. Biasanya teman-teman Siman ini suka berbicara tapi nggak suka nulis. Oke, kita baca yang lain lagi, ini jauh sekali. Kita lompat ke bid'ah. Mana ya bid'ah ya? Masih panjang ini. Mana ya? Saya lompat aja lah. Ini dia. Ya, kalau dalil-dalil antum sudah tahu ya tentang dalil-dalil ini. Yang penting adalah 4 unsur tadi. Akan saya lanjutkan ke pembahasan tentang selanjutnya, yaitu tentang bid'ah. Ini apa enggak ya? Kita baca semua. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Al-bid'ah fil lughah. Al-bid'ah dalam pengertian bahasa. Qala Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi?
Ya, orang atau ulama yang punya karya namanya Qomus Al-Ain, Al-Mu'jam Al-Ain. Ya. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada kakak kelasnya yang membuat skripsi tentang Mu'jam Al-Ain. Ya. Itu akan segera terbit insyaallah. Bisa ditiru itu, bagus sekali. Ada juga Ar-Raghib. Siapa itu Ar-Raghib? Ini Ar-Raghib Al-Isfahani. Sahibu kitab Manaratul Tanzil atau apa ya, dalam ulumul Quran. Al-bid'ah atau al-bid'ah al-bada'u ihdatsu syai'in lam yakun lahu min qablu khalqun wala dzikrun wala ma'rifatun. Ya. Jadi membuat sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu, yang diciptakan atau tidak pernah disebut atau tidak pernah diketahui. Jadi yang namanya bid'ah itu benar-benar sesuatu yang baru. Disebut baru karena apa? Ya karena emang nggak ada contohnya. Wa yaqulur Raghib Al-Isfahani al-ibda huwa insa'u sifat bila ihtida wa ihtida. Ihtida itu apa? Ihtida dari kata hida itu apa hida itu? Sepatu. Tidak ada jejak langkahnya. Tidak ada jejaknya. Iktida apa iktida? Kudwah. Koda yakudu kudwatan waktidaan fahuwa qaidun. Begitu ya. Iktada yaktadi iktidaan. Ya. Koda yakudu kudwatan. Ya. Wali tidak aslusanin lil bid'ah wa huwa ma'hur min abda'a. Al-Azhari, Al-Imam Al-Azhari, al-ibda aksaru istimalan minal bada. Wa hada la ya'ni al-istimal al-bad'u khata'un. Ya. Qala Ibnu Faris fi mu'jamihi, ya. Al-bid'ah lahu aslani, ibtida'u syai'in wa sun'ihi la an misal walal akhar al-iqtita' wal kalam. Oh iya, ini sudah jam 8. Kalau teman-teman yang takut ketinggalan bis nanti boleh izin aja. Ya. Karena mungkin jam 8 atau sebentar lagi bisnya sudah selesai. Ya oke lah. Ya. Terakhir guru boleh meninggalkan ruangan 8.10 boleh, 8.15 boleh. Kita akan lanjut sampai setengah 9 sebenarnya. Yang penting ini selesai dulu. Nanti tolong teman-teman yang guru penjelasannya jangan mengarang ya. Guru ini emang sangat pandai teman-temannya untuk ya mengarang karena sering sekali dalam pelajaran insya mungkin ngoreksi insya usbui sehingga antum bisa ikut mengarang. Ya, ini tolong untuk pelajaran ini jangan mengarang maksud saya. Ya. Bisa melihat videonya. Jadi nanti silakan dicek di YouTube apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Penjelasannya apa nanti dicek di YouTube. Oke. Al-bad'u wa abda Allah ibdaan. Ya. Maka Allah memiliki sifat badi'. Apa artinya? Badi'us samawati wal ard. Al-mubdi, al-mu'id. Al-mubdi. Menciptakan tanpa contoh. Kalau Al-Khaliq itu menciptakan. Ya, menciptakan yang tidak ada yang serupa. Yang diciptakan Al-Khaliq ini nggak ada yang serupa. Tapi al-badi atau al-mubdi itu berarti menciptakan tanpa contoh. Al-khalqu duna misalin qablu. Menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tualib tidak. Badi'us samawati wal ard. Mubtadi'uha wa mubdi'uha la ala misalin sabiq. Nanti yang mau memilih menjelaskan tentang bid'ah, antum jelaskan maknanya. Ya. Ini lugotan. Lah kalau istilahan, ini tadi istilahan ya. Ini istilahan. Makna hafil lughah ini istinbat. Wa say alladhi yabtakiru wa yuhtara'u min duni misal. Yubtakaru wa yuhtara'u min duni misal sabiq wa yubtada'u bihi ba'daan lam yakun maujudan fisabiq. Jadi intinya secara lugotan
bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya atau tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ada makna. Nah, ini dia buku-bukunya. Jadi itu. Mal al bid'ah fil istilah. Ma'an al bid'ah fil ma'na lugawi al mutaqaddim tasmalu kullu jadid lam yakun lahum mumasilun sawa'un kana fiddin am fil adat. Ya. Lakin al bid'ah alati warada an-nasu bitahrimiha hiya iradu qaulin aw fi'lin lam yustanna fihi bisahibi syar'i aw usuliha al mutkinah. Apa artinya? Jadi yang namanya al bid'ah alati warada nasu. Apa artinya an-nasu di sini? An-nas ad-dalil. Ya. Apa dalilnya tentang bid'ah? Ada hadisnya. Apa hadis tentang bid'ah? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu hadisnya. Itu hadis. Kalau sering dengar khutbah Jumat ada itunya, ya itu hadis. Ya. Tapi makna dalam hadis itu adalah qaul au fi'l lam yustanna fihi bisahibis syariah. Apa artinya sahibus syariah? Sahibus syariah itu yang mensyariatkan. Siapa? Ya Allah dan Rasulnya, itu dia. Yang disyariatkan oleh Allah itu yang turun dalam Al-Quran. Kalau yang disyariatkan oleh Rasul bagaimana? Lah yang dikerjakan itu yang oleh Rasul. Ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takdir au sifatin. Iya. Sifat itu ya gerak-geriknya bagaimana, perilakunya itu au sifatin. Halo. Menyaksikan di sini tolong. Ya. Jadi Rasul nggak mengerjakan itu. Apakah naik sepeda motor itu bid'ah? Ya, Rasul tidak mengerjakan itu. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Tapi bagaimana? Secara lugotan itu termasuk bid'ah. Karena itu suatu yang baru. Lah iya emang. Tapi pertanyaannya, itu bid'ah yang bagaimana? Nanti kita akan jelaskan perdebatannya. Ada yang menyebut itu bid'ah hasanah, ada yang membagi menjadi bid'ah sahih. Tapi kalau secara umum ya itu bid'ah. Meskipun itu artinya adalah bid'ah hasanah. Tapi ada yang bilang itu bukan bid'ah. Kenapa itu bukan bid'ah? Iya, karena nggak ada hubungannya dengan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat apapun. Makanya itu bukan bid'ah. Tapi ada juga yang bilang itu bid'ah hasanah. Loh kenapa? Karena emang zaman Rasul nggak ada. Tapi itu baik saja dan tidak haram untuk dikerjakan. Oke, jelas? Jadi di sini kalau ada orang yang membid'ahkan, antum harus tanya, ini bid'ah apa ya? Hasanah atau sahiah? Enggak, ini pokoknya bid'ah. Kalau begitu, orang naik sepeda motor bid'ah. Oh bukan, oh berarti yang dimaksud bid'ah adalah yang tidak bertentangan dengan yang bukan bid'ah adalah yang bukan bertentangan dengan Oke. Mau disamin malah aslalahu fisariah lah, ini banyak sekali maknanya. Intinya tidak ada asla. Aslun itu tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada asalnya atau tidak ada aslinya, enggak, tapi tidak ada dalilnya. Al-muhdasat. Iyakum wa muhdasatil umur. Itu hadisnya gitu. Muhdasat atau hadis. Apa artinya muhdas? Hadis. Jadi baru. Hati-hati dengan sesuatu yang baru. Seperti nanti pimpinan kalau KA seringnya juga gitu. Hati-hati membuat hal baru. Nah, iya. Ya, kadang-kadang hal barunya bisa merusak. Ya, oke. Nah, ini dia. Makanya menurut Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnu Hajar, artinya bid'ah adalah ma'uhdisa ala khilafi amri syar'i. Jadi yang disebut bid'ah adalah yang bertentangan dengan syariat. Itu juga sama dengan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi. Shahibu kitab Al-Muwafaqat. Ibnu Hajar Al-Haytami, Shahibu kitab, apa ya, saya lupa kitabnya.
Ada juga qala As-Sayyid Al-Murtado. Ya, ini Al-Murtado Az-Zabidi. Al-bid'ah az-ziyadah fitin au nuqsan minhu min ghairi isnad ila din. Jadi al-bid'ah itu ziyadah. Makanya jangan jadi Abu Ziyadah ya. Wa qala Tarihi atau Turaihi fi Majma'il Bahrain al-bid'ah al-hadatsu fitin. Ya, al-hadatsu fitin, sesuatu yang baru. Qala al-Majlisi ini Al-Bakir Al-Majlisi. Fa innahu arrafa al-bid'ah fil istilah ma hadasa ba'da rasul walam yaridu fihi nasul. Walam yarid itu apa? Tidak ada dalilnya. Ini ya. Jadi di sini antum ngerti makna bid'ah lugatan wa istilahan sudah? Oke. Jadi itu maknanya. Sehingga nanti antum bisa menjelaskan perdebatannya. Idkhal ma laysa fiddin itu juga sama, artinya sama. Nanti ada kesimpulannya. Jadi ini huna fa inna ta'rif ajma'u ta'arif. Mana ini ya? Qad afada aglabuha ziyadatu syai' fiddin ala annahu minhu wa huwa laysa minhu. Ya. Ziyadatu syai' fiddin ala annahu minhu wa annahu laysa minhu. Menambah sesuatu dalam agama seolah-olah itu bagian darinya, tapi sebenarnya itu bukan bagian darinya. Ya, itu dia. Jadi annahu minhu wa laysa minhu itu artinya seolah-olah itu bagian darinya, tapi itu bukan aslinya, bukan begitu. Itu tadi ada yang mahdhuf. Annahu minhu itu ada yang mahdhuf. Annahu shadirun minhu. Nah, itu mahdhufnya. Jadi ada takdirnya. Kalau antum belajar dalam apa namanya? Ismul Isyarah itu ada yang mahdhuf apa? Oh, lupa ya, udah. Tinggalin kalau lupa. Annahu minhu wa huwa laisa minhu. Annahu shadirun minhu wa laisa minhu masdaruhu. Sebenarnya gitu. Ya, itu dia. Jadi annahu shadirun minhu, seolah-olah itu bagian dari sholat, tapi sebenarnya dalam sholat itu enggak ada. Dalam hadis-hadis dan ayat-ayat tentang sholat itu enggak ada dalilnya. Ya. Wahtas ta'rif ini jelas. Ziyadatu syai' fitin ala annahu minhu wa laysa minhu. Ya, itu jangan bingung dengan ibarah ini. Oke, ini jelas sekali. Saya bacakan lagi kitab yang lain tentang bid'ah. Ya. Oh, ini. Referensinya nanti boleh tanya atau bisa dicari di internet banyak. Ya. Nah, ini ta'riful fiqh. Ini ada al-bid'ah mana ya? Teman-teman yang belum punya judul silakan bisa merujuk ke buku ini. Bahasanya satu bab. Ini judul bukunya At-Tamhid fi Tahrijil Furu' 'alal Usul. Apa itu tamhid itu ya? Ya. Minta boleh. Online banyak dicari. Cari aja judulnya. Gratis downloadnya. Gimana? Ini dia. Halaman 50. Mahwal fiqh. Nah, ini dia. Al-ilmu bil ahkam as-syar'i. Al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi nanti besok yang mau jawab, bedakan antara fikih dan usul fikih. Kalau usulnya sudah antum jelaskan. Usul fikih membahas tentang dalil-dalil dalam fikih. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukum syariat. Apa saja hukum-hukum syariat itu? Wajib,
mandub, makruh, haram, halal, syarat, rukun, ya, rukhsah, ya, ya rukhsah, azimah, terus ilah, ada 10. Ya. Ini sebenarnya ada 15 juga bisa saya sebutkan, ada 20-an juga ada, masih banyak, tapi untuk S1 ya itu. Jadi bicaranya nggak usah banyak-banyak, tapi fokus, ya. Jadi ada itu, ada hukumnya itu. Al ilmu, qala al-Amidi, wa wa ilmu bijumlatin ghalibatin minal ahkam. Ya. Nah, ini dia. Oke. Al-muktasab, apa itu? Al-muktasab berarti yang diambil dari ilmu Tuhan atau dari wahyu, maksudnya begitu. Tafsiliyah ya berarti yang ada perinciannya dalam usulul fiqh. Ya. Apa bedanya fikih dengan usul fikih? Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau fikih membahas tentang hukum-hukumnya yang praktis. Kaifiatus sholat. Jelas? Hukum sholat. Ya, ar-rukhsah fi sholat. Ada? Ada. Tapi dalilnya nggak banyak dibahas. Nanti dalilnya ada dalam usulul fiqh. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada nih al-wasiyah, itu ada bagian dari itu tadi. Oke, saya lanjutkan tentang apa namanya? Fil ahkam ya. Bid'ah enggak ada. Ini ada fil bid'ah, tapi bukan di sini ya ternyata. Oke, saya bacakan dalam kitab bid'ah. Mafhumul bid'ah. Nah, ini dia. Kelanjutan dari makna bid'ah. Ada yang bahas tentang bid'ah di sini? Siapa yang bahas tentang bid'ah di sini? Ya, ini harus baca ini ya. Al-muwassa'in lima anal bid'ah. Apa artinya al-muwassa'in lima anal bid'ah? Orang yang memaknai bid'ah secara luas. Atau bid'ah itu sangat banyak. Tapi intinya bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Yakadu yadur, ini sini al-mudayyakin udah belum ya? Mana al-muwassa'in, nah ini dia. Nah ini dia. Ini yang saya sebutkan. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi afdalul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha dan seterusnya. Mana ada safi amrina hada ma laisa minhu fa huwa radd. Ini dalilnya. Man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha. Ini dalilnya juga. Ya. Al-muwassa'un. Anal bid'ah al-maksudah fil hadis Jabir radhiyallahu anhu allati tuhalifu nusus syariah wa usuliha wa maqasidiha wa iyyakum wa muhdatsatul umur yusiru ilal muhdatsat allati tatanafa ma'a maqasidis syariah wa tatasadam ma'a qawaidiha. Jadi ini adalah bid'ah yang berarti bertentangan dengan syariah. Ada hadis tentang hadis dari Aisyah, ya, ma laisa minhu. Ya. Nah, itu dia. Ini dia. Ini ada al-amru. Hadis Jabir ini sudah, ini pembicaraannya masih sama. Sanna, ya, man sanna sunnatan. Sanna ini artinya apa namanya? Apa artinya sanna? Sunnah atau budaya. Sunnah dan pondok modern, sunnah dan disiplin pondok. Sunnah ini budaya yang menjadi pedoman. Ya.
Ada yang menyebut sunnah itu suatu yang terjadi biasa saja, nggak ada hubungannya dengan hukum tertentu, tapi sunnah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada juga yang menyebut sunnah ini adalah suatu pedoman untuk melakukan suatu yang wajib atau harus atau baik. Nah itu dia. Ya, itu perbedaannya sunnah dengan hadis. Kalau hadis itu artinya jadid. Kalau sunnah artinya berhubungan dengan adat. Jadi sunnah sama hadis itu ada perbedaannya, ada. Tapi ada persamaannya, ada. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini mana ya? Sudah mulai gagal fokus ini kelihatannya. Itu belakang hilang sinyal. Nususul mudayyikin. Ini ada muasain lima anal bid'ah, ada mudayyikin. Apa artinya mudayyikin? Mempersempit makna bid'ah. Kalau yang memperluas makna bid'ah itu berarti mengartikan bid'ah sebagai bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kalau mempersempit maknanya berarti maknanya hanya satu apa? Yang bertentangan dengan syariat saja. Artinya kalaupun ada sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan syariat, berarti dia bukan bid'ah. Ini menurut yang al-mudayyikin. Kalau menurut yang al-muwasain, sesuatu yang baru dan nggak bertentangan dengan syariah itu apa? Bid'ah hasanah. Oke, halo? Ini saya ulangi lagi. Apa bedanya al-muwasain dalam al-mudayyikin? Ya. Ini saya ringkas saja bagian ini. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa naik sepeda motor adalah bid'ah. Bid'ah hasanah. Berarti orang ini termasuk al-muwasain atau al-mudayyikin? Al-muwasain. Kalau orang yang menyatakan bahwa salaman-salaman itu setelah sholat bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Berarti ini apa? Muwasain atau bid'ah hasanah. Orang menyebutnya ini bukan bid'ah atau bid'ah hasanah. Tapi kalau orang yang mudayyikin menyebutnya adalah bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak ada di zaman Rasul. Tapi sebenarnya dia tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau al-mudayyikin itu tidak bertentangan, sehingga dia bukan bid'ah. Makanya ketika orang bicara tentang bid'ah, antum tanya, antum termasuk yang mempersempit makna bid'ah atau bukan? Ya. Apa dalilnya orang yang menyatakan bid'ah hasanah? Secara hadis tidak ada dalilnya. Tapi dalilnya berasal dari madhabus sahabi. Tadi ada kan? Madhabus sahabi ada kan? Apa madhab sahabi yang bicara tentang bid'ah hasanah? Itu ceritanya tentang Umar bin Khattab yang membuat sholat tarawih berjamaah. Karena yang namanya sholat malam itu nggak ada yang berjamaah. Zaman Nabi itu Nabi sholat, orang pada sholat. Tapi karena ketika itu orang yang sholat itu banyak, akhirnya orang sholat di mana-mana. Ada yang sholat depan rumah, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di sini. Sehingga satu Madinah itu orang sholat di mana-mana. Nah ini kan bisa kurang tertib. Sehingga Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat taraweh dalam satu masjid, dalam satu imam. Sholat taraweh berjamaah. Setelah itu Umar bin Khattab bilang, nikmat al-bid'atu hadhihi. Wah, bid'ah ini bagus sekali ya, kata Umar bin Khattab. Loh, kenapa disebut bid'ah? Karena Rasul nggak sholat tarawih bersama. Tapi Rasul sholat malam sendirian. Nah, itu dia. Ya, sehingga ini kita dalilnya adalah madhab sahabi. Sehingga sholat tarawih itu rakaatnya macam-macam. Ya, Pak enggak? Ya. Karena ada yang pernah lihat Nabi sholat 11. Ada yang pernah lihat Nabi sholat 20 sekian. Ada yang bahkan pernah Nabi lihat sholat 33. 33 paling banyak. Ya, mana yang benar? Ya, semua yang benar karena itu madhab sahabi. Karena ada sahabat yang menyaksikan. Bahkan ada yang menyaksikan bahwa Nabi nggak terawih. Nabi nggak sholat malam. Tapi istrinya tahu kalau beliau sholat malam di rumah. Nah, itu dia. Tapi para sahabat yang tahu bahwa Nabi nggak sholat, berarti dia bilang, yo sholat tarawih itu sunnah. Nah, itu dia. Ya. Jadi gitu ya. Ini adalah ending dari kuliah kita pada malam hari ini.
Jadi mohon maaf tidak ada presentasi, tapi akan saya nilai resumannya. Ya, tetap saya nilai karena memang itu sudah kewajiban saya. Dan teman-teman juga harap menilai melanjutkan juga. Teman-teman yang guru jangan lupa ya UTS-nya ujian tulis. Ya. Untuk UAS apa yang harus dikerjakan? Oke, bikin PPT. Saya sarankan untuk bikin dari sekarang supaya tidak rebutan komputernya. Oke? Silakan dibikin dari sekarang. Kalau antum sudah tahu tugas UAS-nya dari sekarang, bikin aja dari sekarang. Ya, kumpulkan boleh dari sekarang. Iya. Hah? Di apa namanya? Linknya aja. Makanya saya kasih tahu antum itu bikin link gitu loh. Gimana? Ya emang nggak ada. Ya emang terbatas. Makanya gini caranya. Saya kasih tahu ya. Kan antum bisa mengakses apa namanya Excel kan? Excel kuliah kita. Ya. Mana ya? Teman-teman guru sudah pernah lihat hasil nilai kuliahnya di Excel? Lah kenapa belum dilihat? Silakan dilihat. Gratis sana lihat. Itu sah. Kalau ada kesalahan silakan antum komplain. Silakan antum laporkan. Kayaknya ada yang salah. Saya pernah presentasi tapi tanggal sekian nggak ada nilainya. Itu boleh. Untuk itu nilainya saya show-kan. Supaya apa? Supaya teman-teman ini melihat gitu loh. Jadi bukan diem aja. Saya terserah dosen. Enggak. Antum berhak untuk cari nilainya. Kan dari sekarang antum sudah tahu nilainya. BBA, C2. Nah, ini nilainya. Ini nilainya angkanya sekian. Pertemuan hari ini belum saya nilai. Ini tanggal sekian. Ini C1. Ini C2. Ya ini C1 ada nilainya. Ada yang tidak ada nilainya. Ada yang berkurang nilainya, ada. Bisa antum lihat. Silakan dilihat. Nanti silakan di sini bisa komen nggak antum? Ya. Kalau antum nggak bisa komen, silakan di-download. Saya kasih tahu ya. Antum download ini, nanti antum paste link Google Drive antum. Kayak tahun lalu itu yang mengumpulkan. Ini contohnya nih. Nah ini loh, contohnya ini loh. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan dalam satu Excel, isinya link semua. Paham nggak? Nah, ini loh contohnya. Nih. Ini komentar. Ini contohnya dikumpulkan begini. Paham nggak? Jadi nanti saya tinggal paste link ini ke browser. Satu file saja dikumpulkan. Nanti antum buka linknya. Nanti akan mengarah sini. Loh, ada kan? Tertib. Ya kan? Iya. Linknya yang bagus ya, dibikin apa namanya? Filenya dibikin ringkas saja. Nggak usah per pekan, nggak apa-apa. Wah, ini masih per pekan semuanya. Mana ya yang nggak per pekan ya? Nggak usah dibikin per pekan, langsung file Word sama file Excel-nya, file PPT aja. Ya kayak gini contohnya dikasih nama ya. File Word apa? Ringkasan. File PPT. Oke, paham? Bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Silakan antum bikin satu Excel. Nanti dipaste linknya di sini. Ya. Lalu silakan kirim ke Telegram. Sudah gampang kan? Nah, iya. Ya. Silakan kirim linknya ke ketua kelas atau silakan kirim satu-satu di Telegram, nanti ketua kelas memetakan. Ya. Sampai deadline hari selesai UTS, hari selesai UAS, itu selesai pula pengiriman tugas. Besok akan saya nilai, langsung keluar nilainya. Jadi kayak gitu. Kalau antum mengumpulkan dari sekarang silakan, saya kasih revisi. Makin banyak revisinya, makin tinggi nilainya. Kalau antum mengumpulkan nanti ketika sebelum ujian saja ya, segitu aja nilainya.
Jadi PPT-nya antum boleh kumpulkan dari sekarang. Saat ini kira-kira bagaimana, ada masukan nggak? Saya kasih masukan untuk perbaiki. Itu makin banyak masukannya, makin banyak nilainya. Makanya itu. Jadi yang saya nilai itu bukan jawaban antum 1, 2 itu bukan, tapi usaha antum semuanya. Nah, itu maksudnya. Jadi saya nggak seperti dosen yang lain yang ya ini nilai, ya nggak kayak gitu. Saya akan nilai antum setiap minggu. Saya akan nilai usaha antum setiap minggu. Ya. Saya akan menilai, ya itulah, saya semuanya nilai itu. Judulnya nggak usah dikasih judul. Nama dan tema aja. Ya, gimana maksudnya? Gimana? Lah ya yang antum ringkas itu kan, ada kan? Kan antum meringkas bacaan, iya apa enggak? Ya itu jadikan PPT. Iya, bukan semua judul dalam RPS, bukan. Iya, antum kan sudah milih tema kan? Antum sudah milih tema toh? Satu tema aja. Misalnya antum milih bid'ah, ya udah antum nanti PPT bid'ah. Ya udah itu aja. Apa itu bid'ah? Ini begini. Ya satu aja materinya yang antum pilih, makanya saya suruh milih satu presentasi, satu materi saja. Berulang kali. Gitu loh. Antum bicara satu tema saja sampai 14 pertemuan itu saja sudah cukup. Itu yang sudah antum jadikan PPT. Jadi bukan semuanya. Bukan semua yang dalam RPS di PPT kan bukan. Satu tema saja. Yang antum pilih, yang antum ringkas. Nggak usah yang lain. Nah, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Ya, jangan lupa